kita banyak kesulitan tentang wilayah karena kita kan belum begitu memahami wilayah tempat kerja kita, otomatis kita harus komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Sensus pertanian itu kan dilaksanakan 10 tahun sekali. Yang pertama dilaksanakan tahun 1963. Itu sensus pertanian pertama kali. Jadi tahun ini kita melaksanakan sensus pertanian yang ketujuh. Ya. Yang dicakup tadi kan saya sebutkan ada UTP, ya. Usaha Pertanian Perorangan. Ada lagi UPB, ya, usaha pertanian perusahaan berbadan hukum. Ada lagi UTL, usaha pertanian lainnya. Itu kita data semuanya. Terus cakupannya itu juga jangan dibayangkan bahwa kalau sensus pertanian itu berarti yang petani yang punya padi saja. Tidak. Ada 7 subsektor yang akan didata di sensus pertanian. Ada tanaman pangan, ada hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan jasa pertanian lainnya. Jadi ada 7 subsektor itu yang akan didata. Terus yang sekarang gimana? Yang agak membedakan salah satunya adalah adanya petani milenial. Kalau zaman dulu itu kan masih belum banyak dikenal mengenai petani milenial kan. Sekarang sudah di kota-kota besar cukup banyak petani milenial. Orang menanam sayuran, menanam bahkan padi itu tidak di sawah, tidak di kebun, tetapi di halaman rumah mereka, bahkan di atap rumah saja juga ditanami gitu kan. Jadi sekarang lebih kreatif lagi para petani milenial kita dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya digunakan buat usaha pertanian. Kalau soal datanya nanti yang akan dihasilkan by name by address itu punya manfaat apa Pak untuk pertaniannya nanti? Ya. Jadi untuk sensus pertanian ini banyak manfaatnya. Makanya tagline-nya untuk sensus pertanian 2023 itu untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan apa? Karena kita tahu bahwa sekarang itu dari tahun ke tahun lahan pertanian kita itu kan semakin berkurang ya. Padahal penduduk semakin bertambah. Penduduk semakin bertambah berarti kan semakin lebih banyak membutuhkan pangan kan. Tetapi lahannya makin berkurang. Jumlah petani sekarang makin berkurang apa bertambah? Kebanyakan malah petani itu petani usia tua kan. Anak-anaknya jarang yang mau meneruskan sebagai petani. Ini tantangan. Makanya dari situ nanti bisa diketahui potensi lahannya kayak apa, potensi SDM-nya kayak apa, sampai kepada perbenihannya, benihnya kayak apa gitu, terus keadaan sawahnya seperti apa. Nah, ini bisa dipetakan daerah-daerah mana saja yang punya potensi di pertanian, tantangannya apa, bagaimana permodalan petani, punya masalah modal apa enggak, masalah kredit misalnya dia gampang apa tidak, masalah mendapatkan pupuk bibit seperti apa. Banyak nanti yang akan bisa dihasilkan dari data sensus pertanian, termasuk juga nanti bisa buat base dasar buat landasan survei-survei kita ke depannya ya dari sensus pertanian ini. Saya mendapatkan tugas untuk menyurvei menyensus
semua pertanian, baik perkebunan, perikanan, dan hasil hutan juga di wilayah Gerdu dan Kaliombo. Saya memiliki wilayah kerja ada 6 RT, 2 RT di Gerdu dan 4 RT di Kaliombo. Kalau sehari ada targetnya nggak sih Pak? Sebenarnya kita targetnya itu per bulan itu sekitar 200-an pelaku tani maupun perkebunan. Jadi kita bisa menarget perharinya sekitar 10. Ini kan item yang disurvei banyak. Ada Ya. kesulitan nggak Pak? Tetap kita banyak kesulitan tentang wilayah karena kita kan belum begitu memahami wilayah tempat kerja kita. Otomatis kita harus komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Kalau ya, item-item yang disurvei ini kan dia ada beberapa poin Ya. dan dia masih pakai kertas. Kalau mungkin digital gitu Pak lebih memudahkan atau enggak sih? Ya kalau digital juga masih kesulitan. Aslinya kita ada 2 papi dan capi kan. Papi itu paper, capi itu komputer lah. Untuk HP ini cuma hanya tagging saja dan mengisikan beberapa keluarga di HP itu saja untuk yang di aplikasi Wilkersat ini. Kalau yang di HP berarti data apa itu Pak yang dimasukkan? Tentang geotagging dan keluarga, pengelolaan makan minumnya ada berapa, terus dia yang punya usaha pasti harus dimasukkan ke HP.